Kita ke informasi selanjutnya dari informasi yang terpopuler dalam cnbcinnews.com. Laporan yang pertama, Hizbullah dilaporkan tengah mempersiapkan berbagai skenario untuk melawan Israel, sementara Tel Aviv mengancam konflik ini akan berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Sejumlah pejabat termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan Israel akan menghentikan operasi di Rafah dan akan mengalihkan dia ke Lebanon. Aksi militer serius Israel terhadap Lebanon akan melibatkan aktor regional dan juga mungkin internasional. Di sisi lain, pemimpin Hezbollah Hassan Nasrullah telah berulang kali dalam pidatonya sejak Oktober 2023 bahwa kelompoknya akan menghentikan serangan lintas perbatasannya terhadap Israel hanya jika Israel menyetujui gencatan senjata di Gaza. Bahkan jika Israel mengalihkan sebagian besar perhatian militernya ke Lebanon, para analis yakin Hezbollah akan tetap pada posisinya. Sementara itu, Nasrullah telah menunjukkan kekuatan kelompoknya dan berdiri teguh, di mana pada tanggal 19 Juni dirinya mengatakan kelompoknya memiliki lebih dari 100.000 pejuang. Dan banyak kepala kelompok bersenjata regional telah menawarkan lebih banyak pejuang untuk bergabung dalam perang melawan Israel, tawaran yang ia tolak karena Hizbullah sudah kewalahan dengan kadernya. Ya, kita ke informasi mancanegara selanjutnya, di mana setidaknya 3 orang tewas setelah sebuah pesawat kecil jatuh di jalan tol di wilayah Saint-Étienne, Prancis Utara pada Minggu 30 Juni waktu setempat. Menurut media lokal, pesawat tersebut jatuh di jalan dekat Disneyland Paris setelah menabrak kabel listrik. Menurut layanan darurat yang berada di lokasi kejadian, sejumlah warga yang lewat merekam insiden tersebut saat mereka melewatinya. Akibat kejadian tersebut, kemacetan lalu lintas pun terjadi, di mana media Le Parisien mengungkapkan pesawat bertipe Cessna 172 tersebut awalnya lepas landas dari Bandar Udara Lognes pada pukul 14.45 waktu setempat. Pesawat ditumpangi 3 orang yang terdiri dari 2 laki-laki dan juga perempuan. Pilot pesawat tersebut diketahui lahir pada tahun 1989. Dirinya telah memegang lisensi pilot sejak tahun 2023 dan secara a priori memiliki lebih dari 100 jam penerbangan. Sementara itu, keterangan lengkap terkait 2 korban lainnya, terutama umur, masih belum diketahui secara pasti. Ya, kita ke informasi selanjutnya, di mana pemilihan umum akan terjadi di sejumlah negara maju, di antaranya Amerika Serikat, Prancis, dan juga Inggris. Beragam dinamika terjadi dalam agenda pesta politik di negara-negara tersebut. Ramai-ramai warga Amerika Serikat termasuk pemilih dari Partai Demokrat menginginkan Presiden Joe Biden mundur dari calon presiden. Ini merupakan dampak terbaru dari debat pemilu Amerika Serikat yang dilakukan pada Kamis pekan lalu. Dalam beberapa jejak pendapat terbaru, Biden mendapat banyak kritik karena dianggap muncul dengan mengkhawatirkan karena suara serak dan pernyataan yang terbata-bata mengindikasikan kekhawatiran pemilih pada umurnya yang mencapai 81 tahun. Pemilu Prancis juga memanas, di mana menjelang putaran kedua, kubu Macron pun kini mulai bekerja sama dengan aliansi sayap kiri. Dengan harapan pemungutan suara taktis akan mencegah partai sayap kanan RN memenangkan 289 kursi yang dibutuhkan untuk mendapatkan mayoritas absolut. Memang Macron akan tetap menjabat sampai tahun 2027. Namun bila RN menang, dirinya dapat menghadapi tekanan untuk memilih Perdana Menteri dari partai tersebut. Dari Inggris, jejak pendapat secara teratur memberi Perdana Menteri petahana konservatif Rishi Sunak peringkat persetujuan terendah dari semua Perdana Menteri yang pernah ada. Dirinya tengah menghadapi tantangan berat dari Keir Starmer dari Partai Buruh. Ya, kita bergeser ke informasi dari dalam negeri, di mana emiten peritel pakaian Matahari Department Store dikabarkan akan melakukan penutupan di beberapa tokonya di wilayah Tangerang, Banten. Informasi tutupnya sejumlah gerai Matahari sudah lebih dahulu beredar di media sosial dan dibenarkan oleh Asosiasi Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia. Hingga akhir Maret 2024, LPPF mengelola 155 gerai pusat perbelanjaan Matahari dan angka tersebut berkurang dari semula 160 gerai pada Maret 2020 atau tepat 4 tahun lalu. Bahkan penurunan jumlah gerai Matahari milik LPPF lebih besar lagi
di mana jumlah gerainya mencapai 169 pada akhir 2019. Sejalan dengan pengurangan jumlah gerai, karyawan perusahaan juga ikut terpangkas signifikan atau nyaris berkurang 5.000 dalam 4 tahun terakhir. Hingga akhir kuartal pertama 2024, jumlah karyawan LPPF tercatat sebanyak 9.165 atau berkurang 4.893 orang. Dari semula mencapai 14.058 pekerja pada akhir Maret 2020 atau bertepatan dengan merebaknya wabah pandemi global COVID-19. Penurunan jumlah gerai dan karyawan LPPF sendiri juga sejalan dengan maraknya digitalisasi di industri retail dengan pangsa dari kanal online perlahan ikut bertambah imbas pandemi. Akibat pandemi, LPPF terpaksa membukukan rugi 5 kuartal beruntun sejak Q1 2020 hingga Q1 2021.